Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dhalalah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi di dalam majelis kita, majelis online pembahasan kitab Hukukun Da'at Ilaihal Fitrah wa Qarratha Asy-Syari'ah, yaitu hak-hak yang sesuai dengan fitrah kita dan diakui oleh syariat Islam, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan kita insyaallah ta'ala pada malam hari ini akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab ini, yaitu Al-Haqqus Tsamin, hak yang ke-8, yaitu Haqqul Jiran. Itu pada halaman 29 pada kitab yang saya bawa. Kalau kitab di PDF yang ditayangkan itu halaman 34 ya. Jadi ada sedikit perbedaan cetakan. Ya, kalau yang saya pegang itu halaman 29, kalau yang ditayangkan di layar kajian kita ini itu halaman 34. Jadi kalau nanti ada sedikit bacaan yang berbeda, harap dimaklumi karena kan ada perbedaan cetakan yang insyaallah ta'ala tidak sampai merubah makna secara signifikan. Kita lanjutkan pembahasan Al-Haqqus Tsamin, hak yang ke-8, Haqqul Jiran, yaitu hak tetangga. Al-jaru huwa, tetangga itu ya, yang dimaksud dengan tetangga adalah al-qaribu minka, yaitu orang yang dekat denganmu fil manzili, dalam hal rumah. Jadi orang yang dekat denganmu dalam hal rumah. Jadi kalau orang yang dekat dengan kita tapi rumahnya jauh, itu namanya bukan tetangga, itu namanya teman. Tapi kalau tetangga itu adalah orang yang rumahnya dekat dengan kita. Walahu haqqun kabirun 'alaika, dan tetangga itu memiliki hak yang besar atas dirimu yang harus engkau tunaikan. Jadi tetangga memiliki hak yang sangat besar kepada kita yang wajib kita tunaikan. Meskipun tetangga tersebut secara hubungan itu tidak dekat dengan kita, namun ketika dia rumahnya dekat dengan kita, dia tetap memiliki hak yang besar yang harus kita tunaikan. Fa in kana qariban minka, seandainya tetanggamu itu adalah kerabatmu sendiri. Jadi tetanggamu adalah kerabatmu sendiri. Fin nasabi, dalam segi nasab. Jadi masih satu berayat, satu kerandah, masih satu kakek, satu nenek misalnya, ya, atau bahkan mungkin saudara kita, ya, intinya tetangga yang rumahnya dekat dengan kita itu adalah kerabat kita, masih famili kita. Wa huwa muslimun, ditambah lagi dia adalah seorang muslim, falahu salasatu hukukin, maka tetangga tersebut memiliki 3 hak. Haqqul jiwari wa haqqul qarabati wa haqqul islami. Hak menjadi tetangga, kemudian hak menjadi kerabat, kemudian hak menjadi seorang muslim, ya. Jadi hak tetangga harus kita penuhi, hak dirinya sebagai tetangga kita penuhi, hak dirinya sebagai kerabat juga harus kita penuhi, kemudian hak dirinya sebagai seorang muslim juga harus kita penuhi. Wa in kana musliman, dan seandainya ya, tetanggamu itu adalah seorang muslim, walaisa biqaribin, tapi bukan kerabat kita, ya, tetangga kita adalah seorang muslim tapi bukan kerabat kita,
fin nasabi di dalam hal nasab falahu haqqani maka dirinya memiliki dua hak saja, yaitu hakul jiwar, hak sebagai tetangga kita, wa hakul islami dan hak sebagai seorang muslim, ya, saudara kita sesama muslim. Wa kadzalika in kana qariban wa laysa bimuslimin. Begitu pula apabila tetangga kita itu, ya, dia adalah kerabat kita. Tetangga kita, kerabat kita, walaysa bimuslimin, tapi dia bukan orang muslim. Dia non muslim, dia orang kafir. Dan kita nggak usah ragu-ragu menyebut orang non muslim sebagai orang kafir, ya. Nggak usah diganti muatinun atau istilah apa, ya. Kalau non muslim itu ya kafir, ya, menurut kita, meskipun ketika kita bertemu dengan orangnya, ya, dari segi adab ya kita tidak perlu memanggilnya dengan weh kafir, itu ya, tidak perlu kan gitu kan ya. Tapi secara status jangan sampai kita lupakan bahwasanya, ya, orang yang non Islam itu adalah orang yang apakah? Kafir. Jadi kita berbicara secara status, bukan berbicara tentang bagaimana cara kita memanggil orang non Islam, ya. Kita diperintahkan untuk berkata yang baik supaya mereka, orang-orang non-muslim itu tertarik kepada Islam, tertarik kepada dakwah kita tunjukkan akhlak yang mulia, ya. Jadi kita membicarakan tentang status non-muslim. Jadi non-muslim tetap kita katakan sebagai kafir, meskipun kalau kita mungkin bertemu dengan non-muslim, ya, tidak perlu kita teriaki mereka dengan sebutan weh kafir-kafir dan seterusnya, ya. Tidak perlu seperti itu, karena apa? Kita membutuhkan citra Islam yang baik di mata masyarakat agar mereka semakin tertarik mempelajari Islam dan dekat kepada Islam. Jadi walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Seandainya kita bersikap keras lagi kasar, niscaya orang-orang itu akan berpaling dan pergi dari diri kita. Dan orang apabila sudah berpaling dan pergi, bagaimana mungkin mereka akan mendengarkan dakwah kita. Baik. Seandainya tetangga kita adalah kerabat kita tapi bukan muslim, alias dia kafir, falahu haqqani maka dirinya memiliki dua hak, yaitu hakul jiwari wa hakul qarabati, hak sebagai tetangga sekaligus hak sebagai kerabat, ya. Wa in kana ba'idan ghairu muslimin, seandainya tetanggamu itu bukan kerabatmu, bukan familimu, bukan sanak famili, ya, ghairu muslimin dan bukan seorang muslim, falahu haqqun wahidun, maka tetangga tersebut memiliki satu hak saja, yaitu hakul jiwari, hak sebagai tetangga. Jadi bayangkan ada tetangga, yaitu tetangga kita, dia bukan kerabat kita, ya, dia juga bukan muslim, tapi dia tetap masih memiliki hak sebagai tetangga yang wajib kita penuhi. Itu indahnya Islam. Jadi tidak usah mengajari Islam tentang toleransi, gitu loh, ya. Jadi Islam itu sudah sangat jelas dan gamblang, konsep toleransinya apa? Sudah sangat jelas dan gamblang. Tidak perlu kita memaksakan yang namanya, ya, kaidah yang mengatakan kalau kita tidak menjadi pluralis kita tidak bisa toleran. Nah, itu adalah kaidah yang sangat salah. Jadi Islam itu ya Islam, inna dina indallahil Islam, ya sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanyalah Islam. Dan dalam ayat lain Allah Ta'ala mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minh wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari, ya, agama selain Islam untuk dia peluk agama tersebut, maka tidak akan diterima darinya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Jadi Islam itu jelas punya eksklusivitas. Jadi Islam itu meyakini agama selain Islam itu adalah agama kafir, ya. Jadi mereka kaum muslimin tidak boleh menjadi pluralis, diharamkan untuk menjadi pluralis. Para ulama telah bersepakat, ya, bahwasanya seorang muslim tidak boleh menjadi pluralis dan harus meyakini non muslim sebagai orang-orang kafir. Jadi seperti itu. Kemudian, ya, Islam juga sudah menjelaskan konsep toleransi yang baik. Ya, oleh karena itu seandainya punya tetangganya itu dia bukan muslim sekaligus bukan kerabat, ya, tetap harus diperlakukan dengan cara yang baik, ya, diperlakukan dengan cara yang baik.
Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jaril junub. Ya. Jadi berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tuamu dan juga kepada kerabatmu, ya, juga kepada anak-anak yatim dan juga kepada orang-orang miskin. Kita diperintahkan berbuat baik kepada mereka. Wal jari dil qurba, dan tetangga yang dekat, wal jaril junub, ya, kemudian tetangga yang jauh. Jadi ayat ini umum menjelaskan, ya, sifatnya umum, bukan tetangga yang muslim saja, tapi tetangga yang kafir non muslim mereka harus tetap kita perlakukan dengan cara yang baik, karena Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Ya, ini penjelasan dari Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, seorang ulama yang dijuluki oleh orang-orang yang tidak suka kepada dakwah beliau dengan sebutan ulama Wahabi. Ternyata ini loh dakwahnya sangatlah indah sekali. Jadi mengajak, ya, supaya kita melaksanakan hak-hak tetangga kita, tetangga dekat maupun tetangga jauh, meskipun tetangga tersebut adalah apa? Orang-orang non muslim sekalipun, ya, demi kepentingan dakwah Islam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, mazala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Ya. Jadi senantiasa Jibril memberikan wasiat kepadaku, yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul bersabda, ya, senantiasa Jibril, ya, memberikan wasiat kepadaku supaya aku berbuat baik kepada tetangga. Hatta dhanantu, sampai-sampai aku menyangka annahu sayuwarrithu. Ya, kalau aku menyangka, ya, jikalau tetangga itu nanti akan mewarisi apa? Harta tetangganya. Maknanya apa? Saking, ya, seringnya Jibril memberikan wasiat kepada Rasulullah untuk berbuat baik kepada tetangga, ya. Jadi mirip dengan apa? Saudara, seakan-akan disangka oleh Rasul bahwasanya tetangga itu akan apa? Akan mewarisi harta tetangganya. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati kesahihannya. Wa min huquqil jar, ya, fa min huquqil jar ala jarihi, di antara hak tetangga atas tetangganya yang lain adalah an yuhsina ilaihi bimasata'a minal mal wal jahi wan naf. Ya. Jadi hendaknya berbuat baik kepada tetangganya sesuai dengan kemampuannya, ya, baik bantuan atau perbuatan baik itu sifatnya, ya, perbuatan berhubungan dengan harta, membantu secara harta, waljah ataupun manfaat kedudukan dan seterusnya, wan naf' atau manfaat secara umum, ya, ini kita diperintahkan untuk membantu tetangga kita. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, khairul jirani indallah khairuhum li jarihi. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah, maknanya yang paling banyak pahalanya di sisi Allah adalah yang paling baik sikapnya terhadap tetangganya. Ya. Waqal, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berbuat baik kepada tetangganya. Waqala aidan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tabakhta marqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Ya, apabila engkau memasak marqah. Marqah itu adalah kuah yang ada dagingnya. Ya, kuah yang ada dagingnya. Kalau sini masakan apa? Ya, rawon, apalagi soto daging, soto babat. Ya. Apalagi soto ayam kampung, ya, pokoknya makanan berkuah yang ada dagingnya, ya. Bila engkau memasak makanan berkuah yang ada dagingnya, fa'akthir ma'aha, maka perbanyaklah kuahnya, ya, tentunya bumbunya juga diperbanyak, ya. Jadi kalau memperbanyak kuahnya saja, bumbunya nggak ditambahi, anyep kan itu kan, ya. Jadi perbanyaklah kuahnya sekaligus tentunya bumbunya. Wa ta'ahad jiranaka, dan berikanlah sebagiannya kepada tetanggamu, ya, kuahnya
sekian berikan kepada tetanggamu. Alhamdulillah, syukur-syukur kalau apa? Diberi ampasnya. Ampasnya apa? Daging ojo laos. Ya. Lemek laos tok ya, dikei laos tok ya. Tanggone kadung kadung nyokot tibake atos, tibake laos alias lengkuas. Ya. Wa minal ihsani ilal jari, dan di antara bentuk berbuat baik kepada tetangga adalah taqdimul hadaya ilaihi, memberikan hadiah-hadiah kepada tetangganya. Fil munasabati, pada momen-momen khusus yang tentunya itu yang dihalalkan secara syariat, ya. Dihalalkan secara syariat. Ya, memberikan hadiah kepada tetangganya pas hari apa? Valentine Day, ya enggak boleh. Ya, meneh tanggane dipilih sing ayu, ya. Ngono ki ya, itu namanya tidak tepat. Itu namanya modus, bukan apa? Memberi hadiah. Jadi memberi hadiah kepada tetangga kita ya pada momen-momen khusus atau momen-momen yang tepat, alhamdulillah. Ya. Jadi seperti itu. Misalnya terlihat tetangganya butuh apa gitu ya, diberi hadiah apa yang dia butuhkan, masya Allah. Ya. Jadi ini adalah perbuatan yang tentunya pahalanya besar. Fa innal hadiyata tajribu al mawaddata. Karena sesungguhnya hadiah itu bisa mendatangkan al mawaddah, yaitu cinta kasih, wa tuzilul adawata, dan bisa menghilangkan sifat permusuhan. Wa min huquqil jari ala jarihi, dan di antara hak-hak tetangga atas tetangganya adalah ayyakuffa anhul adza. Itu hendaknya seseorang menahan diri dari menyakiti tetangganya. Jadi jangan sampai menyakiti tetangganya. Karena kadang di antara kita itu ada orang yang punya sifat usil sejak kecil. Punya sifat apa? Usil sejak kecil. Sejak kecil dia sudah usil, suka menjahili tetangganya. Ya, kemudian ketika dewasa dia juga melakukan hal yang sama, menjahili tetangganya, menyakiti tetangganya. Ya. Al-qauliyah, ya, baik gangguan kita yang harus kita tahan itu, baik gangguan secara apa? Secara ucapan alias gangguan lisan, kita harus menahan diri untuk tidak mengganggu tetangga kita dengan apa? Dengan lisan kita. Karena kadang itu lisan tetangga itu sangat pedas. Ya. Jadi mie setan yang paling pedas itu nggak bisa mengalahkan pedasnya mulutnya tetangga. Kadang gitu kan ya. Ya. Tetangganya kena apa? Kena musibah. Ini bukannya tetangganya yang lain bukannya menghibur, malah apa? Malah bersyukur atau malah ya istilahnya berbahagia. Tetangganya mendapatkan nikmat, beli sesuatu, tetangga yang lainnya iri, ya. Ucapan yang tidak enak ini keluar, tidak mengenakkan hati keluar. Ini namanya gangguan lisan, ya, gangguan lisan. Ya. Wal fi'liyah, dan juga gangguan berupa perbuatan. Gangguan perbuatan. Contohnya adalah ya, misalnya tonggone atau tetangganya pas sakit gigi. Nah, sakit gigi dia nyetel ngaji. Nyetel ngaji keras sekali, ya. Keras sekali, dan yang disetel itu bukan murotal syekh, murotal dirinya sendiri, ya kan ya. Padahal dirinya suaranya ya Allah, ya kan ya. Ya, sangat menyiksa, ya, sangat menyiksa ya orang lain. Jadi bacaan Al-Quran seharusnya dibaca dengan baik dan tidak boleh mengganggu orang lain dengan bacaan Al-Qurannya. Dia malah mengganggu orang lain dengan bacaan Al-Qurannya. Tetangganya sakit gigi, akhirnya ya sudah terganggu dirinya, ya. Jadi dengan perbuatannya, ya, perbuatannya mengganggu tangganya, ini tidak boleh. Kita harus menahan diri ya dari perbuatan-perbuatan seperti itu. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah seseorang tidak beriman. Demi Allah seseorang tidak beriman. Demi Allah seseorang tidak beriman. Faqalu man ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapa itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang tetangganya tidak bisa merasa aman dari gangguan-gangguannya. Ya, karena dia orang yang suka mengganggu tetangganya sehingga tetangganya tidak merasa aman dari gangguan orang tersebut. Selalu khawatir dikomentari tetangganya, selalu khawatir dicela tetangganya, selalu khawatir dizalimi ya oleh perbuatan tetangganya.
Maka tetangga yang seperti ini tuh tetangga yang tidak beriman. Maknanya keimanannya apa? Keimanannya berkurang drastis. Mungkin keimanannya bisa jadi tinggal sedikit. Ya. Wa fi riwayatin, dan dalam sebuah riwayat Rasul mengatakan la yadkhul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidak akan masuk surga, tidak masuk surga orang yang ya tetangganya tidak merasa aman dari gangguan-gangguannya. Wal bawa'iq asyurur, dan yang disebut dengan bawa'iq, gangguan-gangguan itu adalah asyurur, kejelekan-kejelekan. Faman la ya'manu jaruhu syarrahu, ya, maka siapapun yang tetangganya tidak merasa aman dari kejelekan-kejelekan orang tersebut, falaisa bimu'minin, maka orang tersebut tidak beriman, wala yadkhulul jannata, dan dia tidak masuk surga. Jadi ancamannya sangat berat sekali. Wa katsiru minan nasi, dan banyak sekali dari manusia al-an saat ini la yahtamuna bihaqqil jiwar, mereka tidak memperhatikan hak tetangga. Ya. Wala ya'manu jiranuhu min syururihim, dan tetangga mereka tidak bisa merasa aman dari gangguan-gangguan dirinya. Mungkin secara tampilan dia sudah nyunnah, kemana-mana pakai baju koko, kemana-mana pakai gamis, bahkan kemana-mana pakai jubah. Ya, celananya mungkin cingkrang, jenggotnya masya Allah 1 hasta, ya, atau 1 jengkal jenggotnya, masya Allah. Akan tapi omongannya atau ucapannya pedas sekali kepada tetangganya, komentar-komentar buruk, kemudian perbuatannya juga selalu mengganggu tetangganya, ya. Nah ini musibah, ya, orang yang apa? Orang yang buruk di mata Allah Ta'ala. Jangan sampai kita seperti itu, sudah ngaji tapi apa? Tetap berbuat buruk kepada tetangga, tidak menghargai tetangganya. Fatarahum daiman fi niza'in ma'ahum. Maka ya bisa jadi engkau akan melihat orang-orang tersebut selalu berselisih dengan tetangganya. Ya, wasyiqaqin, bertengkar dengan tetangganya, wa'tidain, bermusuhan dengan tetangganya, alal huquq, ya, wa'tidain alal huquq, yaitu melanggar hak tetangganya, ya, wa idain bil qauli au bil fi'li, dan menyakiti tetangganya dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Ya, jadi kita jangan sekedar mementingkan casing. Casing itu memang ya seharusnya seperti itu. Ya, kita amalkan tampilan sesuai sunnah. Tapi ada hal yang sangat penting yang harus kita amalkan, yaitu menghargai tetangga dan memuliakan mereka. Wa kullu hadza mukhalifun lima amarallahu wa rasuluhu, dan setiap hal ini yaitu memusuhi tetangga, mengganggu tetangga baik dengan ucapan maupun perbuatan, semua itu adalah mukhalifun lima amarallahu wa rasuluhu, menyelisih segala apa yang Allah Ta'ala, yang menyelisih terhadap apa yang Allah Ta'ala perintahkan dan yang Rasulnya sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Ya, wa mujibun litafakkukil muslimin wa taba'udi qulubihim, dan perbuatan tersebut bisa menyebabkan renggangnya ya hubungan antar kaum muslimin dan jauhnya ya hati mereka satu sama lain, wa isqati ya ba'dihim hurmata ba'din, dan bisa menyebabkan ya menjatuhkan kehormatan ya satu sama lain. Ya, cukup sekian, kita tutup dari kafar majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.